Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'da. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dan kita bisa melaksanakan beberapa ketaatan, dan mari kita tambah ketaatan itu dengan kebaikan berupa ajakan, bukan ejekan, ajakan kepada jalan Allah. Yang terakhir itu dari nasihat Umar Utsman, yaitu umur yang panjang. Tetapi pemilik umur itu sendiri yang mempunyai umur yang panjang itu tidak membekali diri di dalam umurnya itu, kehidupannya itu, guna mempersiapkan li safarihi, untuk perjalanannya. Perjalanan di mana? Perjalanannya ada dua, sebagian kecil itu perjalanan di dunia, sebagian besar perjalanan di akhirat. Karena walal akhiratu khairun wa abqa. Karena sebenarnya di akhirat itu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Lebih kekal itu ukurannya piye gitu ya. Karena artinya kalau di dunia ini sementara, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dalam kehidupan dunia itu fana, sementara, terbatas. Sana tak terbatas, unlimited, ya, unlimited di sana. Oke, minggu lalu kita sampai dengan bekal. Bekal itu ayat Al-Quran yang menunjukkan bekal itu di mana yang secara eksplisit, tekstual terjemahan, yaitu di Al-Baqarah ayat 197. Haji itu, al-hajju asyhurul ma'lumat, adalah bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang sudah diketahui. Bulan apa itu? Asyhur itu dari jamak dari syahrul, asyhur. Maklumat, yang telah diketahui, maklum.
Maka barang siapa telah menetapkan hati dan pikiran untuk melaksanakan haji di bulan-bulan haji itu, berarti hajinya ini, manasiknya hanya di bulan tertentu di antara bulan-bulan itu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Manasiknya sendiri adanya di Dzulhijjah. Jadi ini maksudnya gitu. Sing sapa wonge netepake niat budal haji, munggah haji, menunaikan haji, maka dari itu janganlah rofasan, berhubungan suami istri. Wala fusuqa, dan janganlah berlaku durhaka. Wala jidala, dan jangan bertengkar sampai dengan berkelahi. Bil haji kemarin ada lagi umroh, tapi saya pernah menyaksikan di tahun 95. Kalau tidak orang Malaysia berarti orang Indonesia. Orang pakai kopiah itu ya, kopiah hitam gitu. Yang ditonjok orang Eropa di daerah Zam-Zam situ. Nah ini barangkali sebelum berangkat haji pengajiannya, sebelum umrah ya, belum itu lupa tidak ngaji Al-Baqarah 197. Yang lupa ya yang pergi haji maupun yang umrah, dan ustadznya yang suruh memberikan pesan-pesan. Jadi ada larangan rofas, yaitu berhubungan suami istri, khusus berbuat maksiat, wala jidala, dan jangan bertengkar. Bertengkar itu biasanya cuma sifatnya verbal, tapi kalau sudah memuncak akhirnya juga pakai tindakan. Fil haji, di dalam haji itu, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ini kalau kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ini fala rofasa, wala fusuqa, wala jidala, ini semuanya adalah larangan. Lamnya ini lam nahi semua. Tengerane ya, kalau lam itu yang dihadapi itu adalah kata kerja, maka itu artinya jangan. Tapi kalau la itu yang dihadapi kata benda, maka artinya tidak. La hadahna, tidak ada orang di sini. La haula, tidak ada kekuatan. La ilaha, tidak ada Allah. La tajhar, janganlah bersuara keras. Jadi ini la rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Terus setelahnya ada pengumuman bentuknya larangan, bentuknya informasi. Kemudian selanjutnya khobar. Ini disambung kalam khobar. Wa ma taf'alu min khairin ya'lam. Dan apa saja, ma di sini apa saja. Min khairin, apa yang kau kerjakan berupa perbuatan baik, ya'lamullah, Allah mengetahui, selalu mengetahui. Ini pakai kata kerja aktif, selalu, istimrar, continue ya, Inggrisnya. Ya'lamullah, Allah senantiasa mengetahuinya perbuatan baik itu.
Kemudian diteruskan dengan kata perintah lagi, wa tazawwadu, dan berbekalah engkau sekalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan oleh karena itu fattaquni, dan hendaknya engkau bertakwa kepadaku. Ini aslinya menurut ilmunya itu ada ya yang kayak bebek, tapi dihilangkan karena itu adalah tandanya perintah. Karena tanda-tanda perintah antara lain menghilangkan huruf ilah. Huruf ilah itu alif, ya, wawu. Jadi apa? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memang memberdayakan lubnya. Lub itu ya pikiran nurani, itu semuanya masuk lub. Di sini sebenarnya yang kita mau ambil itu adalah fa inna khairaz zadi taqwa. Karena temanya adalah umurnya panjang, tapi orangnya kok tidak menyiapkan bekal untuk perjalanannya yang lebih panjang dari umur yang ini. Tawilun sini sama tawilun si safarihi ini lebih panjang ini. Ya, jadi itu. Jadi sebagaimana yang minggu lalu saya sampaikan bahwa ini latar belakangnya adalah orang-orang yang dari Najasyi sana pada sibuk menyiapkan bekal ke haji maupun umroh, itu dengan bawa kue kakak, kemudian suek, itu ada campuran antara gandum sama keju, kemudian daging itu adalah tepung-tepungan gitu. Tepung-tepungan. Oke, itu untuk kemudian diumumkan oleh Allah sebaik-baik bekal. Yaiku gawanen ning aja lali, aja nganti keri bekal berupa takwa. Pesannya. Nah, wis aku rasa nggo apa. Nah, Indonesia kan dulu kan pernah zamannya membawa bekal. Bekalnya itu beras. Kayak ono beras, padahal ono ya ono beras, gitu. Beras. Ben hemat ditaruh di serigen yang isi berapa liter itu yang tingginya sekian, 10 literan ya. 5 atau 10 liter. Berangkatnya diisi beras, mulai diiseni zam-zam, karepeng. Jadi pinter jadi orang ya, masyarakat Indonesia bagaimana hidup hemat dan lain sebagainya. Padahal ini pengamatan ya. Makanya bisa rencananya tadi masak bareng kan suwe-suwe, entah karena apa akhirnya orang masak bareng. Mergo ada masalah ketika sa'i, ada masalah ketika itu, akhirnya malah menengan loh ya, malah menengan orang. Kemudian yang mudah-mudahan kasus itu hanya yang ada dalam yang sempat saya lihat gitu ya. Wong dokter itu malah dineng nih, sengeneng nih perawat ya, repotnya. Oke. Padahal sukunya sama. Saya tidak usah sebutkan sukunya. Maka berbekal takwa. Jadi takwa itu nek corong digembel orang merokok, dicokot awak. Itu nek corong Jawa nih gitu. Ini. Jadi nggak hilang gitu.
Oke, jadi ini adalah menekankan pada takwa. Sekarang kita berlanjut pada takwa itu seperti apa? Karena takwa itu abstrak ya. Takwa itu abstrak, meskipun nanti aplikasinya atau apa penerapannya itu takwa itu adalah bisa dilihat, bisa diketahui ya. Kalau khotib kita Jumat kemarin mengambil parameter takwa dari Ali Imran ayat 134. Karena setelahnya itu Uiddat lil muttaqin, terus habis itu ayat 134-nya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang mau menginfakkan baik dalam keadaan fisarra, ada longgar, senang, siap, wadoro, dan dalam kesempitan. Jadi itu menunjukkan kontinuitas ya, kontinuitas berbuat baiknya itu tatkala dia longgar maupun tatkala dia sempit. Yang tahu longgar dan sempitnya ya dia sendiri, tetangganya tidak tahu gitu. Jadi syara'i wal kadhiminal ghaidha, dan kemudian parameter yang lain yaitu wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah. Jadi pertahanan itu penting. Jadi, untuk mewujudkan keamanan kan gitu ya. Jadi keamanan, pertahanan, kemudian keamanan. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ini tidak gampang memaafkan. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan semua manusia yang tentu bertransaksi dengan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian ada yang mutakin itu parameternya di awal surat Al-Baqarah itu ayat 2 sampai dengan ayat 5 itu, yang awal, yaitu orang yang beriman terhadap yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi iman, kemudian ibadah mahdhah, kemudian ibadah ghairu mahdhahnya. Jadi kemudian itu yang singkat, kemudian yang agak banyak parameternya, yaitu ada di Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah yang dikatakan suatu baik itu adalah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Ini kalau kita lembari di tafsirnya adalah masyrik, ini maksudnya adalah ke timur. Ke timur itu ke Yerusalem. Wal maghrib itu adalah ke Sinai. Yerusalem khususnya di Bethlehem, Baitul Lahm, itu adalah tempat lahirnya Isa. Jadi Nasara kiblatnya ke Masyriq, Yerusalem, Baitullah. Wal Maghrib kemudian di Gunung Tursina di barat. Bukanlah dikatakan baik itu orang kalau sudah menghadap ke timur maupun ke barat, akan tetapi yang baiknya itu, jadi ini bukan formalitasnya gitu, tapi lebih ke kedalamannya. Kedalamannya apa? Yaitu di sini ada 4 ini ya. Yang pertama tentang keimanan.
Jadi orang takwa itu ada dimensi keimanan, kemudian dimensi kepedulian sosial, kemudian relasi vertikal yang ketiga, kemudian relasi horizontal, kemudian wal mufuna bi ahdihim, dan dalam bertransaksi sama berjanji. Oke, kita lihat aja. Yang dinamakan gaib itu adalah orang yang beriman pada Allah, hari akhir. Jadi kalau beriman pada Allah itu mesti juga beriman pada hari akhir. Orang kok Allahku lemah, jadi aku ya ora mau hari akhir, umpamanya gitu. Jadi wal malaikah, dan malaikat, karena ini rasulnya Allah kepada manusia itu adalah malaikat. Kemudian rasulnya Allah dari manusia ke manusia itu rasul, nabi kita, nabi, semua nabi yang 25. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kitab suci dan kemudian para nabi. Wa antal mala ala hubbi, dan memberikan harta yang disukainya, urut-urutannya, prioritasnya. Pertama al qurba, ini baru yatama, baik ada hubungannya kekerabatan maupun tidak. Wal masakin, baik ada yang hubungan dengan kekerabatan atau tidak. Wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wasailin, dan orang-orang yang meminta. Beberapa tahun lalu ada perda dikeluarin berlomba-lomba dari daerah-daerah itu, perda yang akan memberikan sanksi denda 5 juta atau 50 juta itu bagi orang yang memberikan sesuatu pada pengemis di jalanan ya. Ini tidak lama habis itu juga sudah tidak lagi ya. Jadi itu maksudnya pengemisnya juga ini jemput bola kok itu ya maksudnya. Tak enteni jan wis nang omah ning ora teko-teko wis tak golekane nang dalan. Saling wong bodho nang dalan. Berangkat kerja nang dalan, mulih kok kerja ya nang dalan, golek panganan ya nang dalan, parkir ya nang dalan, terus semuanya tak jempote ngono kira-kira. Soalnya nek dengan rumah ini, kayak ini Ustaz punya pengalaman ngemes di jalan ya, gitu ya. Wasailin, wafir riqab, dan orang-orang yang dalam perjanjian perbudakan. Ini semuanya du'afa itu disebutkan. Ini grup du'afa sebutkan. Jadi peduli sama du'afa. Itu dimensi lain dari ketakwaan. Wa apa masalah wa atazakah, komunikasi vertikal, horizontal, kemudian tepat janji jika berjanji. Kemudian sabar. Malah 5 dimensi. Wasobirina fil ba'sa'i wadh-dharra. Ba'sa itu adalah kesengsaraan tapi sifatnya ekonomi, itu ba'sa. Kalau dharra itu kesengsaraan yang disebabkan oleh kesehatannya. Aku dharra ba'sa. Maka dari itu yang biasa lebih bisa teramati adalah ba'sa bukus, karena nganggo nyandang penganggone, tapi ya ana wong sikile dibebet ora karuan terus ana trotoar ternyata jane sikile gak apa-apa. Dikai obat merah. Nah, itu kan trik-trik untuk mengundang orang yang enggan memberikan itu terus ditipu di situ. Dibohongi di situ. Wahina ba'as,
dan ketika peperangan. Kesabaran itu baik kesabaran ekonomi, kesabaran kesehatan maupun di dalam peperangan. Di medan perang itu tercampur antara ekonomi dan kesehatannya apa ujiannya. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah semuanya orang yang mampu melakukan ini semuanya, memenuhi parameter ini semuanya adalah orang-orang yang telah membuktikan keimanannya dalam amal nyata. Orang yang telah membuktikan shadaqu itu membuktikan keimanannya dalam perbuatan nyata, dalam amal. Karena dalam surat Al-Mulk atau Tabarok itu kan innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dijadikan kematian dan kehidupan itu di situ dijelaskan adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang baik amalnya. Amal. Jadi untuk evaluasi itu amal yang di kalau sudah begitu dia mampu membuktikan, ditekankan lagi wa ulaika humul muttaqun. Dan itulah mereka itu yang orang ulaika itu mereka, hum itu juga mereka. Merekanya didobeli menunjukkan memang fokusnya itu pada ini. Mereka itulah orang yang telah membuktikan keimanannya dalam amal nyata dan mereka itulah orang yang benar-benar muttaqun. Jadi takwa di sini parameternya banyak ya. Oke. Ada pemandangan lain dalam praktek hidup yang ditunjukkan di hadis ini. Hadis yang dikeluarkan Abu Dawud dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, bahwa dikatakan, wahai ya Rasulullah, ditanya, dikatakan, dalam hal ini maksudnya ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, manusia mana yang baik itu sebetulnya? Wah, bingung toh, ini kok banjir nilai digelontorkan oleh Al-Quran dan hadis. Sebetulnya orang yang baik yang seperti apa? Itu jawabnya nanti macam-macam ya. Jadi hadis yang model begitu banyak sekali. Itu menunjukkan memang di kelompok masyarakat di mana Nabi datang dan ditanya itu seperti itu. Kayak ayul amalu ahabbu ilallah. Perbuatan apa yang disukai oleh Allah, gitu kan? Kemudian ada as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Berarti Nabi sudah tahu di masyarakat itu malas sholat tepat waktu. Biasanya sholatnya nek maghrib itu wis srengenge wis abang, soalnya lagi mulai ke sawah. Itu pengalamannya saya ngomong gitu dulu. Ya, sudah tobat ya. Sehingga terus mandi, terus sholat, terus habis itu makan, terus berangkat ngaji kayak gitu. Oke. Manusia yang mana yang baik itu sebenarnya disebutkan qala. Ini yang kata-kata Rasulullah yang biru. Man tala umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan disertai dengan perbuatannya juga baik. Pakilah ya Rasulullah ayyun nasi syarun. Ini memang representatif sekali sahabat yang tanya. Kemudian apa yang buruk itu? Manusia yang buruk itu masalah seperti apa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Barang siapa saja dia, suku apa saja, bangsa apa saja, yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Jadi di sini potensial orang yang panjang umurnya itu potensial baik dan potensial buruk. Jadi jangan yang panjang umurnya di antara rata-rata, jangan cepat-cepat itu, tapi cepat muhasabah ini maksudnya.
Ini ajakan hadis ini. Hadis dari Anas bin Malik dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, "Laukan alibni Adam wadun." Wadun misalnya isim kana ya. Seandainya saja ada anak Adam ini yang memiliki satu lembah yang berisi emas, laukan alibni Adam wadun min dzabin. Seandainya saja anak Adam ini ada yang memiliki satu lembah yang berisi emas, ahabba annalahu wadiyan akhar, maka dia masih lebih suka untuk memiliki dua lembah emas yang lain. Artinya pesan di sini apa? Wong iku nek dilihat keinginannya tanpa batas. Keinginannya itu terus saja pengen iki berkembang lagi, wis duwe pengen iki, pengen sepeda hotelnya yang apa yang ono gigine 3, kiri 3 dan itu semuanya sudah punya, punya motor, sudah punya dan seterusnya. Itu contoh saja, contoh kasus, tidak dimaksudkan untuk menyindir-nyindir orang yang begitu, tidak. Jadi kita lihat seperti itu. Ini menggambarkan misalnya keinginan orang itu, kesukaan orang itu tidak terbatas. Dan Allah maha sayang, maha adilnya, selain memberikan manusia keinginan yang tidak terbatas itu, Allah membatasi mereka dalam bentuk kemampuan. Kemampuan untuk memenuhi keinginan itu terbatas. Nah, celakanya karena keterbatasan kemampuan untuk memenuhi keinginan itu, ada yang mengambil jalan yang benar, ada yang mengambil jalan yang pintas bermaksiat agar terpenuhi keinginannya. Jadi pesan hadis ini seperti itu. Wala yamla'a fahu illa biturab, dan mulutnya tidak akan penuh orang-orang yang seperti ini kecuali telah dipenuhi oleh debu. Artinya berkeinginan tidak terbatas itu akan berakhir dengan berakhirnya hidupnya, yaitu kematian. Ini tanah masuk mulut itu kan, itu gambaran bahasa kiasan kalau kematian. Wallahu yatubu ala man taba. Solusi dari ini terus bagaimana? Wahai Rasul, Allah menerima tobatnya orang-orang yang mau bertobat. Orang mungkin sudah belajar bagaimana bertobat, bisa. Tapi kalau akhirnya juga tidak mau bertobat, tidak jadi juga. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu mengabulkan apa yang dimau, asal dilakukan. Kalau sudah takwa itu sudah tercapai sebagaimana tujuan puasa, itu dampaknya seperti apa? Yaitu sepertinya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia masuk Islamnya sejak umur 17 dan dia masuk As-Sabiqul Awwalun, termasuk Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan 4 sahabat besar itu semuanya adalah nantinya adalah menjadi penghuni surga, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Memberitakan bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda", sesungguhnya Allah mencintai hambanya at-taqiyya, yang takwa, al-ghaniyah, yang kaya, al-khafiyah, yang
low profile, artinya beramal tapi dengan senyap, beramal dengan senyap. Jadi ada 3 yang dicintai oleh Allah ini dalam hadis ini, yaitu at-taqiyah, yang takwa, uraiannya tadi sudah 2 minggu kita sampaikan. Kemudian at-taqiyah, kemudian al-ghaniyah. Al-ghaniyah itu merasa kaya, artinya merasa cukup. Al-ghaniyah itu ada 2 yang ukurannya, yaitu ke samping, itu horizontal, itu adalah tidak milik, tidak iri dengan orang yang lain yang dirasa oleh dia sukses. Kemudian ke atas, dia merasa cukup dan berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya apa yang diterimanya dalam hidup ini adalah pemberian Allah dan diterimanya dengan bersyukur. Itu ya, ghaniyah itu. Makanya wong itu bisa jadi hartawan, bisa jadi orang yang kaya, tergantung perasaan dan keyakinannya kan. Al-ghaniyah, kemudian al-khafiyah, yang beramal dengan senyap. Itu yang dicintai oleh Allah. Ini cara kajian tasawuf, maka kajian yang paling tinggi yaitu orang itu yaitu mahabbah, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, nanti dapat ridho Allah. Masuk apa saja, masuk surga ya dengan ridho Allah, bukan dengan amalnya, tapi dengan ridho Allah. Saya kira begitu, sehingga secara berjenjang, mengapa takwa itu harus menjadi bekal, karena begitu hebatnya takwa itu berpuncak pada mahabbatullah dan ridha Allah. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, maka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.